Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, wabil khusus sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua FKMM Forum Komunikasi Masjid dan Musalla Jakarta Selatan dan Barat, guru kita Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Ahmad Jamil LC. Begitu juga yang tadi menyampaikan tausiah yang singkat padat Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Muhammad Fikri Amin. Hadir juga di tengah-tengah kita Kiai Haji Astar, Kiai Haji Ahmad Ziyad, Habib Muhsin Al-Hamid, dan semuanya para habaib, para sesepuh, para kiai, para asatidz, segenap DKM Musalla An-Nadhafah, bukan Dewan Kemakmuran Musalla, DKM juga disebutnya, DKM juga. Masjid Musalla An-Nadhafah, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para kiai, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dirapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini yang walaupun nggak disapu, nggak dipel, tetap bersih sudah. Karena namanya Mushola An-Nadhafah, bersih. Jadi nggak dipel, nggak disapu setahun, tetap namanya bersih. Tetap. Mudah-mudahan bersihnya zahir batin insyaallah. Nggak lain dan nggak bukan, kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya sekali lagi minta maaf, tadi saya bilang Habib Muhsin kalau kedatangan saya agak terlambat. Ini mulai dari jam berapa nih? Dari subuh, dari sholat subuh berjamaah. Ya, sebab saya subuh baru sampai rumah. Nah, semalam acara di Jonggol, saya tuh sampai Citerep 3. Subuh baru sampai rumah, jadi habis subuh, habis sholat rebahan bentar, merem. Jam 6 bangun, jam setengah 7 siap-siap kemari. Doain panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ridho apa kagak nunggu apa jam 8? Ikhlas apa kagak? Alhamdulillah. Saudara, kita kumpul di tempat ini nggak lain dan nggak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang mengumpulkan kita, membuat duduk kita di tempat ini dari habis subuh sampai sekarang kecuali rasa cinta kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasa cinta yang merupakan modal kita di hadapan Allah, saudara. Sahabat datang kepada Nabi, hadisnya masyhur, ma'ruf, tapi senang kita dengar hadis ini. Setiap kita dengar kita senang, saudara. Sebagaimana para sahabat girang ketika dengar hadis ini. Nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan sih kiamat ya Rasulullah? Nanya balik Rasulullah, mata ada telah. Itu nanya kiamat, nyiapin apa? Udah siap ngadepin kiamat, nanya-nanya. Kata orang ini, ya Rasulullah, aku gak punya banyak sholat, aku gak punya banyak sedekah, gak punya banyak ibadah, walakin yuhibbullah wa rasul. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya modalku cinta. Begitu dengar jawaban tersebut, apa kata Nabi, saudara? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Saudara, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu dengar hadis ini, apa kata beliau? Ma farahna ba'da al-Islam farahna biqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita enggak pernah girang setelah masuknya kita ke Islam, farahana, sebagaimana girangnya kami ketika mendengar perkataan Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan pagi hari ini kita kumpul, tidak ada yang mengumpulkan kita, bukan materi, bukan makanan. Yang mengumpulkan kita bukan A, bukan B. Satu-satunya yang mengumpulkan kita pagi hari ini adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul karena cinta kepada Rasulullah, besok dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi saudara, yang namanya cinta itu enggak diterima kecuali kalau dilakukan dengan ketulusan, saudara. Betul? Karena cinta tanpa ketulusan omong kosong. Cinta tanpa ketulusan dusta. Cinta tanpa ketulusan bohong. Walisidqil mahabbah alamat. Dan ketulusan cinta itu punya banyak tanda-tanda, saudara. Kalau disebutin satu persatu nggak akan selesai, nggak akan tuntas. Tapi dalam konteks cinta kepada Rasulullah, di antara alama mahabbah as-sadiqah, tanda cinta yang tulus kepada Rasulullah, apa saudara? Salah satunya adalah al-ihtimam bi ummati, perhatian, al-i'tina, peduli kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, peduli dengan umat Nabi, dengan berbagai urusannya, dengan berbagai sisi-sisi masalihul ummah, urusan umat. Ada janibud dakwah, ada sisi dakwah yang perlu diperhatikan. Kita kadang-kadang girang melihat majelis saat ini di mana-mana ramai, betul? Maulid di mana-mana ramai, betul? Acara haul di mana-mana ramai, alhamdulillah. Tapi jangan tertipu, saudara. Jangan kau lihat sudah banyak, kau pikir PR sudah selesai. Ada satu survei yang mengejutkan, saudara. Mengejutkan dan menarik kita simak. Guru saya Dr. Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Rektor Universitas Darul Lughah wa Da'wah. Beliau didatangi seseorang yang bikin survei, Pak Bu. Surveinya tentang apa, Habib? Surveinya tentang berapa orang sih, berapa persen orang Islam di Indonesia ini yang katanya mayoritas umat Islam, yang lebih dari 200 juta, saudara, yang nyicipin majelis itu berapa persen? Yang dibimbing sama kiai, ustadz, habib, berapa persen? Karena hadir majelis atau belajar agama dalam bentuk lain sekalipun itu fardhu ain, saudara, bukan pilihan.
bukan prasmanan yang bisa kita pilih. Itu fardu ain. Artinya kalau ninggalin dosa, nggak jadi muslim yang baik. Kalau dia nggak hadir majelis, nggak belajar kepada ulama, kepada guru-guru, sudah betul. Betul. Nah pertanyaannya, kalau mau diteliti, berapa persen sih yang hadir majelis ini? Kalau kita lihat banyak kelihatannya, lebih banyak yang hadir apa yang kagak? Begitu diteliti mengejutkan hasilnya, saudara. Luar biasa. Ternyata yang kita lihat ini yang banyak, yang hadir maulid-maulid, haul-haul, yang ada ikatan dengan ulama, duduk di majelis hanya 20%, saudara. Artinya apa? Ini 80%, sisanya PR siapa, saudara? Kalau bukan PR para ulama, para habaib, para asatidz dan umat Islam yang saat ini sudah Allah berikan kenikmatan untuk duduk di majelis-majelis ta'lim, ibadallah. Mereka umatnya Rasulullah. Sholawat dikit banget deh. Mereka umatnya Rasulullah. Tapi juga perlu diperhatikan, saudara. Jangan Anda pikir mereka-mereka yang di diskotik, yang tatoan dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang tenggelam dalam dunia narkoba. Jangan Anda pikir mereka bukan umat Nabi. Mereka juga umat Nabi, saudara. Mereka masuk dalam doa Nabi. Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Kata Rasulullah, aku tidak ridho umatku ada di neraka. Karenanya mereka PR kita bersama, saudara. Kadang-kadang bukannya mereka nggak mau, nggak ada yang rangkul. Saya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Waktu saya mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Tahu kan pondok pesantren Mabes Polri? Yang mau daftar di sini. Setahun satu kamar dengan Sayyidil Walid Al Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah jaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Kami ditaruhnya di blok tahanan narkoba, saudara. Jadi satu blok itu semuanya tahanan narkoba, kecuali saya sama beliau sama Ki Haji Ahmad Sobri Lubis. Satu kamar itu kita bukan tahanan narkoba, cuman ditaruhnya di situ, bukan di blok kriminal umum. Karena blok kriminal umum banyak tahanan-tahanan tokoh-tokoh politik. Nggak tahu, mungkin gak mau dicampur, takut makin jadi yang lainnya, saudara. Wallahu a'lam, mungkin. Tapi ada hikmahnya. Itu di blok-blok tahanan narkoba, anak-anak yang udah tenggelam dalam dunia gelap. Ini tangkapan Mabes Polri, bukan tangkapan Polsek, saudara. Yang vonisnya 20 tahun, yang vonisnya mati, yang vonisnya luar biasa, kakap-kakap ini. Mereka yang gak sholat, yang gak pernah puasa, yang tatonya dari ujung kaki atau ujung kepala, saudara. Luar biasa. Begitu disentuh dengan ngaji. Habis subuh Habib Rizik ngajar kitab, setiap habis subuh ngajar Tajul Arus Ibni Atha'illah. Kitabnya agak susah, tapi beliau nyampaikannya dengan bahasa yang sangat mudah. Isinya tentang tobat kembali ke Allah, tobat kembali ke Allah, tobat kembali ke Allah, sampai Isyraq. Kadang-kadang diselingin kajian-kajian tentang sejarah Rasulullah dan sahabatnya. Habis asar Ustaz Sobri Lubis ngajar hadis Nabi. Habis maghrib saya pimpin baca ratib. Habis itu ngaji Safinatun Najah sampai hampir satu bab lagi hatam waktu mau keluar, saudara. Jam 9 malam kita ajak baca Iqra. Jadi udah gede-gede bangkotan ngajinya Bata. Luar biasa. Begitu disentuh, saudara, yang tadinya gak sholat jamaahnya lebih rajin dari kita. Yang tadinya gak sholat bahkan tahajudnya lebih hebat dari ustaz-ustaznya, saudara. Nangisnya ketika sujud lebih dahsyat dari kita, lebih kenal dengan Tuhannya, saudara. Ramadan yang tadinya puasa aja kagak, tahu-tahu 6 hari sekali bisa hatam Quran. Artinya apa? Mereka bukan gak mau. Kadang-kadang mereka gak ada yang nyentuh, saudara. Kadang-kadang gak ada yang rangkul, saudara.
Saya ingat tuh, orang Jakarta. Divonisnya kalau nggak salah 12 atau 13 tahun, masih muda anaknya, umur awal-awal 20 tahun. Dia datang nggak bisa baca Iqra, alif bata kagak tahu. Mulailah ngajar. Jadi kalau jam 9 malam itu alif bata, tahanan-tahanan yang udah pernah bisa baca Quran kita berdayakan untuk ngajar Iqra. Begitu diajarkan 3 bulan hatam Iqra 6. Begitu hatam Iqra 6 saudara, dia cari cara buat ngubungin ibunya. Dikabarin ibunya, ibu, alhamdulillah saya sekarang udah bisa baca Al-Quran. Ibunya begitu dengar girang pak. Apa kata ibunya? Alhamdulillah nak udah bisa baca Quran. Kenapa nggak dari dulu aja lo di penjara? Masya Allah. Artinya saya pengen garis bawah apa? Kita jangan tertipu dengan banyaknya orang di momen-momen di munasabah. Jangan sampai kita berpikir PR kita sudah selesai, saudara. Saya pernah menangis melihat satu potong video eksperimen sosial di media, saudara. Apa isinya? Sekelompok anak-anak sekolah dengan seragam putih abu-abu, anak-anak perempuan pakai jilbab, saudara. Mereka pakai jilbab, bukan nggak pakai jilbab. Didatangi eksperimen sosial. Pertanyaan pertama ditanyakan. Apa pertanyaan pertama? Siap sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Itu nyebutin dengan cepatnya, saudara. Nggak pakai rem nyebutinnya. Atta Halilintar, Ria Ricis, kemudian Deddy Kobuzer, kemudian Rans Entertainment, bla 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 bla. Semuanya bisa jawab. Nggak ada yang nggak bisa jawab. Bagus, gira. Habis itu diajukan pertanyaan kedua. Ada berapa rukun Islam dan sebutkan. Rukun dan sebutkan. Wah ini jago nih buat cari. Itu seragamnya udah putih abu-abu, arti kan lumayan umurnya, pakai jilbab lagi. Jawabannya ada yang jawab 6. Ibu tahu. Mudah-mudahan jadi anak soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Yang ini yang ngaji anak belum, makanya bisa. Karena banyak pengajian di mari. Alhamdulillah. Itu jawabnya apa? Ada yang jawab 6. Sekalinya ada yang jawab 5. Sebutkan yang pertama, iman kepada Allah. Padahal yang ditanya rukun. Saya bayangkan sudah hal sesederhana ini gak bisa dijawab, padahal ini wajib diketahui oleh muslim, saudara. Bagaimana tentang darah haidnya dia bisa tahu, saudara? Bagaimana tentang halal haram? Bagaimana tentang hak batil? Ini PR kita kepada Allah. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, semakin besar cinta kita kepada Rasulullah, semakin besar perhatian kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk mari sama-sama kita ngajak umat Rasulullah kembali kepada Rasulnya, saudara. Enggak harus dari atas mimbar dakwah seperti saya, enggak. Dakwah itu macam-macam. Ada guru-guru lewat sekolahannya. Anda pun semuanya bisa berdakwah. Dengan apa? Sekarang di tangan-tangan Anda ada media sosial, saudara. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Jangan nge-share TikTok joget-joget. Share ceramah-ceramah Ustaz. Share yang bermanfaat. Yang penting jangan asal share, Ustaznya juga. Yang jelas keilmuannya, yang jelas kesolehannya. Share. Kau belum berilmu, tapi kau bisa ikut menyebarkan dakwah. Ada pengumuman pengajian majelis, ikut share. Ada syiar, dukung dengan tenagamu, dengan biayamu. Itu bagian dari perhatian kepada umat Nabi Muhammad. Semakin perhatian kepada umat Nabi, berarti semakin tinggi cintanya kepada Nabi, saudara. Semakin tinggi cinta kepada Nabi, insya Allah kemungkinan besar di akhirat kumpul sama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Lagi di zaman sekarang, saudara, masya Allah, di zaman udah kebalik-balik.
Kalau kita nggak betul-betul bentengi anak-anak kita dengan dakwah, dengan ngaji, rusak saudara. Rusak di Eropa Pak, di Eropa itu LGBT dianggap biasa saudara. Justru orang yang ingkar terhadap LGBT dianggap kolot, dianggap diskriminatif. Ini sekarang luar biasa lagi geger di Qatar saudara. Piala Dunia, Qatar bagus, berprinsip, silahkan adakan Piala Dunia, tapi jangan coba-coba bolehkan LGBT. Jangan coba-coba kumpul kebo di negara kami. Jangan coba-coba ada minuman keras. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Gak terima, Jerman gak terima saudara. Kemarin tuh di Qatar kalau ada yang pakai atribut pelangi masuk ke stadion disita. Bagus atau tidak? Berprinsip atau tidak? Berprinsip. Harusnya kalau mereka menghormati kebebasan, hormati dong keputusan negara setempat, budaya setempat. Emang orang-orang barat bicara kebebasan standar ganda saudara. Omong kosong. Mereka bicara kebebasan tapi tidak menghormati negara lain yang punya keputusan, seolah-olah hanya mereka yang benar saudara. Ini fakta. Gak terima, Jerman gak terima, Denmark gak terima saudara. Jerman sampai bikin aksi, ketika foto tuh aksi tutup mulut saudara. Menandakan apa? Kami merasa dibungkam untuk mengkampanyekan LGBT saudara. Akhirnya ada yang ngomong, satu dokter, bagus jawabannya, telak sekali ya, telak sekali ngomong ke Jerman. Bagaimana jawabannya saudara? Kata satu dokter di Timur Tengah kepada Jerman, Qatar lam tatlub minkum ighlaq afwahikum wa innama tatlub minkum ighlaq adbarikum hatta takunu rijal aswiya tuhafiduna ala baqa'il mujtama'il almani. Bahasanya terang banget tuh, kan daripada ditutup mulut tuh buat nyindir Qatar yang ngelarang mereka kampanye LGBT. Apa kata dokter ini? Qatar nggak nyuruh kalian nutup mulut. Mohon maaf nih agak kasar dikit, tapi buat orang supaya mikir jadi berakal. Qatar nggak nyuruh kalian buat tutup mulut, tapi Qatar nyuruh kalian buat nutup lubang dubur. Kenapa? Supaya menjadi laki normal. Supaya apa? Supaya masyarakat Jerman nggak punah. Bagus apa kagak jawabannya? Bagus apa kagak? Ini zamannya saudara. Dianggap biasa. Justru orang yang ingkar dianggap tabu. Karenanya al-ihtimam bi umat Muhammad fil janib ad-da'wi amrun muhim. Peduli kepada umat Nabi. Apalagi sisi dakwah aja saudara. Nggak bisa ditawar-tawar. Ibadallah, harga mati merupakan bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang fasik nggak pernah berhenti buat nyebarkan kefasikan, buat nyebarkan kerusakan, maka kita umat Islam, umatnya Rasulullah, jangan pernah berhenti untuk nge-share kebaikan saudara, nge-share hak, nge-share hal-hal yang bisa menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap perhatian kepada dakwah. Siap perhatian kepada dakwah. Kurang kompak, lemes-lemes banget. Siap perhatian kepada dakwah. Siap perhatikan umatnya Rasulullah. Siap perjuangkan dakwahnya Rasulullah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu barakatuh. Ini bikin berat ini. Mana bejun 10 aja. Emang gue babal loh. Ini kurang jajan nih. Jadi orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muka sih udah pada ngarepin nasi uduk ini. Lanjut tapi jangan. Kurang kompak lanjut tapi jangan. Kurang kencang lanjut tapi jangan. Masih semangat. Yakin. Betul. Takbir. Perhatian dengan umatnya Rasulullah saudara. Perhatian dengan umatnya Rasulullah. Dari berbagai aspek. Oh kalau kita membahas semua aspek gak bakal kelar.
Belum lagi aspek politik umat. Kalau umat nggak peduli politik, diinjak-injak loh pakai produk politik. Dia yang bikin undang-undang, kita yang mesti ngerjain. Terus nggak peduli ya sama pembuatan undang-undang. Habis besok kita, saudara. Belum lagi urusan ekonomi umat. Umat nggak peduli sama ekonominya, habis makin diobok-obok, saudara. Dan yang saat ini tadi disebutkan oleh Kiai Haji Fikri Amin, saudara. Bagaimana kepedulian umat dengan sisi sosial kemanusiaan, ibadah Allah. Kita ini nggak diajarkan oleh Nabi untuk jadi orang-orang egois. Kita nggak diajarkan oleh Nabi untuk jadi orang-orang yang hanya mikirkan perutnya sendiri, saudara. Kita nggak diajarkan oleh Nabi untuk jadi orang-orang yang hanya mikirkan keluarganya saja. Yang penting gua kenyang, yang penting gua hidup enak, anak bini gua enak, orang lain bodoh amat. Itu bukan tanda umatnya Nabi Muhammad, saudara. Sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi diajarkan oleh Nabi bagaimana perhatian, saudara. Ini luar biasa kejadian di Cianjur. 300 lebih yang meninggal dunia saat ini. 300 lebih, nggak main-main, saudara. Itu belum yang nggak ketemu. Karena laporan dari anak-anak kami laskar-laskar yang saat ini di Cianjur, saudara, sampai saat ini masih terus ada jenazah yang ketemu. Nggak tahu yang belum ketemu berapa ratus, saudara. Karena tertimpa runtuhan, tertimpa tanah seperti tadi yang disebutkan, banyak yang sulit terdeteksi, saudara. Belum yang luka-luka ratusan, rumah hancur ribuan, yang mengungsi belasan ribu. Ini umat Rasulullah, saudara. Mereka butuh makan, butuh perhatian, butuh obat-obatan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Semakin besar cintamu kepada Nabi, semakin peduli kau kepada mereka. Apalagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu mengajarkan kita punya kepedulian sosial. Sebenarnya kalau kita mikir lebih jauh, saudara, yang untung bukan orang yang kita bantu saja, tapi justru ketika kita nolong saudara-saudara, kita lagi nolong diri kita sendiri, ibadah Allah. Loh kok bisa? Bagaimana ceritanya? Lah kan kita yang ngeluarin duit, lah kan kita yang ngeluarin tenaga, ya. Rasulullah yang kasih kabar gembira, saudara. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah yang akan tolong hambanya. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita butuh nggak pertolongan Allah? Orang kompak butuh apa kagak? Butuh apa kagak? Kita butuh pertolongan Allah di dalam diri kita, saudara, supaya kita jadi orang baik. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bakal jadi orang baik, saudara. Kita butuh pertolongan Allah supaya anak bini kita jadi orang baik. Kita butuh pertolongan Allah dalam rezeki kita. Kita butuh pertolongan Allah di dalam lingkungan kita. Kita butuh pertolongan Allah dalam hidup dan mati kita. Tanpa pertolongan Allah sulit kita husnul khatimah, saudara. Nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Nasallallahu al-afiyah. Kita butuh pertolongan Allah. Dan Nabi ngasih kunci. Kalau kau mau pertolongan Allah, apa kuncinya? Bantu saudaramu. Wallahu fi auni al-'abdi. Allah bantu hamba madama fi auni akhi, selama dia bantu saudaranya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Barang nggak sampai di situ, saudara. Yang lebih penting lagi pertolongan di akhirat. Kalau di dunia masih nggak seberapa, di akhirat kita nggak tahu sanggup nggak kita ngadepin padang mahsyar, kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu apa kita sanggup ngadepin mizan, timbangan amal. Kita nggak tahu apa kita sanggup kita ngadepin siratul mustaqim. Nggak bisa kita tanpa pertolongan Allah, nggak akan bisa kita lalui itu semua, saudara. Nabi kasih kabar gembira. Apa kata Nabi, saudara? Man nafasa an akhihi kurbatan min qurabid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kau bantu kesulitan dalam saudaramu, satu kesulitan kau bantu di dunia, di akhirat nanti satu kesulitanmu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita mikir, saudara, yang kita keluarin wallahi kecil, enggak ada apa-apa dibanding yang kita dapatkan, saudara. Yang kita dapatkan dari Allah yang maha besar, yang ngeluarin kita yang maha kecil, yang ngeluarin yang ngebalas Allah yang maha besar, saudara. Ini tanda cinta kepada Rasulullah. Bahkan nggak sampai di situ. Abu ya Profesor Dr. Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki, beliau ahli hadis, syekhu masyayikhina, saudara.
Beliau mengutip hadis dalam salah satu karyanya. Ini hadis patut kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Harusnya jadi motivasi kita untuk mendorong sikap kemanusiaan kita, saudara. Apa ini hadis Nabi-Nya, saudara? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, catat baik-baik, bawa pulang, jadikan pedoman hidup hadis ini, saudara. Apa kata Nabi? Man qada li akhihi hajatan waqaftu inda mizanih fa in rajah wa illa syafa'atuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Renungkan baik-baik, saudara, hadis ini. Man qada li akhihi hajatan. Siapa orang yang qada li akhihi hajatan, menunaikan hajat saudaranya, ngebantu saudaranya, apalagi kalau saudaranya kesusahan, apalagi kalau lagi berdarah-darah, sekedar ngebantu saudaranya aja. Apa kata Nabi? Waqaftu inda mizani. Aku berdiri nanti di samping timbangan dia di yaumil qiyamah, saudara. Ya Allah, ya Allah, bayangkan saudara, bayangkan. Waqaftu inda mizani, waqaftu inda mizani. Aku berdiri di samping timbangannya, kata Rasulullah. Di saat itu kita sedang berdebar-debar, saudara. Takut luar biasa. Mau ditimbang amal kita antara amal yang baik dengan amal yang buruk. Kalau yang baik lebih tinggi, maka masuk surga. Yang buruk lebih berat, masuk neraka. Na'udzubillah. Di audit manusia aja kita tertekan luar biasa, Pak Bu. Nggak usah jauh-jauh nih bawa bapak, nih banyak bawa bapak. Handphonenya diperiksa bini aja takutnya udah luar biasa, sudah. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Betulnya makin kenceng berarti makin genit handphone itu, sudah. Takut baru diperiksa makhluk. Bagaimana dengan auditnya Allah? Pemeriksaannya Allah, tidak ada yang luput satupun, saudara. Bayangkan dalam keadaan yang bercampur seperti itu rasa takut kita. Tahu-tahu kata Rasulullah, waqaftu inda mizani. Aku berdiri di samping timbangannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in rajah, kalau amal kebaikannya lebih tinggi, maka alhamdulillah masuk surga dia. Wa illa, tapi kalau ternyata amal keburukannya yang lebih banyak, saudara, syafa'atuh, aku yang kasih syafaat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udhkur salat ala Nabi. Artinya apa, saudara? Ini Nabi ngedorong kita buat perhatian kepada umatnya. Makanya tadi saya katakan, semakin tinggi kadar cintamu kepada Nabi, semakin besar perhatianmu kepada umatnya, saudara. Semakin besar jiwa sosialmu, semakin besar jiwa kemanusiaanmu, saudara. Bahkan Rasulullah mengajarkan, saudara, dan yang ini diajarkan oleh para pewarisnya berkali-kali. Imam besar Sayyidil Walid Habib bin Syahab Hafizahullah Ta'ala mengatakan, saudara, kalau bicara soal kemanusiaan, maka jangan tanya apa agamanya, saudara. Urusan akidah nggak boleh dicampur aduk. Urusan akidah, prinsip harus dipertahankan, hak batil. Tapi urusan kemanusiaan, urusan bencana, urusan orang susah, kalau ada orang kena bencana, jangan tanya agamanya, jangan lihat partainya, jangan tanya kelompok mana. Siapapun yang susah, bantu. Itu akhlak Islam, saudara. Betul? Betul? Apapun agamanya, apapun partainya, musuhmu sekalipun, kesusahan, dapat musibah, bantu. Siapa yang mengajarkan kita ini? Yang mengajarkan kita begitu Nabi Muhammad, saudara. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Jelas atau tidak? Makanya saudara, alhamdulillah Allah selamatin kita. Kemarin pas gempa Cianjur hari Senin, di Roblong berasa apa kagak? Kocar kacir apa kagak? Orang pada keluar dari rumahnya lompat, padahal dikit doang digoyangnya, saudara. Kocar kacir, saudara. Kalau Allah mau gerakin semuanya, siapa yang bisa nolak? Teknologi mana yang bisa mampu menolak gempa, saudara? Mendeteksi pun banyak yang tertipu teknologi, apalagi menolak gempa, saudara. Teknologi mana yang mampu? Rezim mana di dunia ini yang mampu? Kecanggihan mana yang mampu? Kalau Allah sudah tunjukkan sedikit saja dari kekuasaannya, tak berdaya kita apa-apa,
apa saudara? Tapi Allah masih selamatkan kita. Kenapa Allah selamatkan kita saudara? Satu, supaya kita bersyukur kepada Allah saudara. Yang kedua, supaya kita sadar seolah-olah Allah Subhanahu wa taala pengen ingatkan kepada kita, engkau diselamatkan, saudara-saudaramu dapat musibah, maka apa yang kau lakukan sebagai bentuk syukur untuk bantu saudara-saudaramu yang kena musibah saudara. Ya Allah, makanya ibadallah, saya minta doa setulus-tulusnya. Mulai hari Senin sore, laskar-laskar kami sudah ratusan. Jadi gempa Senin siang, Senin sorenya sudah ratusan ada di lokasi di Cianjur, saudara. Relawan-relawan, mudah-mudahan mereka dijaga lindungi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mengangkat banyak jenazah, memandikan banyak jenazah, mengangkat reruntuhan-reruntuhan, saudara. Kemudian juga perhatian dengan camp-camp yang ada, karena banyaknya udah nggak bisa tinggal di rumah, saudara. Tinggalnya di barak-barak, air susah dan lain sebagainya. Orang-orang yang sakit perlu dirawat. Ibadallah, bahkan mudah-mudahan anak-anak kami, saudara-saudara kami dari Front Persaudaraan Islam, para relawan-relawan dan relawan dari manapun, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ganjaran sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sana sedang berjuang untuk menunjukkan cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perhatian kepada saudara-saudaranya yang sedang kesusahan. Karena ibadallah, saya mau ajak pada kesempatan kali ini, saudara. Saya mau ajak pada kesempatan kali ini, dan Sayyidil Walid Al-Habib Rizik ingatkan kepada saya, Hanif, di mimbar manapun, di acara manapun, kalau sudah ada bencana seperti ini, nggak perlu malu-malu, nanggok, tarik dari umat, kasih buat saudara-saudara kita yang sedang membantu kesusahan di sana, saudara. Karena umat pengen sedekah, cuman kadang-kadang bingung naruhnya kemana, saudara. Kadang-kadang pengen sedekah, cuman kadang-kadang bingung nyalurkannya kemana. Makanya saya mau tanya pada pagi hari ini, bentuk real kecintaan kita kepada Rasulullah, siap kita bantu saudara-saudara kita yang di Cianjur? Orang kompak, siap bantu saudara-saudara kita yang di Cianjur? Siap tolong mereka? Siap ringankan beban mereka? Makanya saudara sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sambil baca sholawat, saya izin kepada pengurus mushola An-Nadhafah, akan ada yang keliling, saudara, dari kawan-kawan pri relawan Persaudaraan Islam, akan ada yang keliling. Kita sisihkan infak terbaik kita, apalagi di pagi hari luar biasa. Allahumma a'ti, setiap pagi ada malaikat yang doanya khusus setiap pagi apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, yang infak kasih lipat ganda rezekinya, ya Allah. Ya Allah, yang pelit kasih kerusakan dalam hartanya. Na'udzubillah min. Itu setiap pagi dalam riwayat ada malaikat yang tugasnya doanya begitu, saudara. Makanya sebagian ulama salafun saleh itu setiap pagi di depan rumahnya nyari tukang minta-minta. Bukan tukang minta-minta datang, dia yang nyari. Kenapa? Karena takut kena doanya malaikat, saudara. Pengen dapat doa yang baik dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa doa itu pun, saudara, udah kewajiban kita buat bantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan menjadi sebab, menjadi wasilah kita mendapatkan cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terakhir kita bacakan Fatihah buat para korban yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah catat mereka sebagai syuhada. Yang muslimin Allah catat sebagai syuhada. Korban-korban yang luka-luka mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang ditinggalkan keluarga diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan yang rumahnya rusak, mobilnya rusak, Allah ganti yang lebih bagus, Allah ganti yang lebih baik, Allah ganti yang lebih berkah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, saudara, sebelum kita sholawatan dan sebelum kita nanggok, sebelum kita penggalangan dana, saudara, saya mau ingatkan kemarin di Mushola Ar-Rahman ini kan cuma beda gang doang ini. Ini Masya Allah. Ya, ini apa namanya, tablik akbar tapi ngadu bola antar gang, saudara.
Luar biasa, ini tanda semangatnya masyarakat Trogolong. Mudah-mudahan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ibadah Allah, saya pengen ingetin lagi, insyaallah hari Jumat besok ya 2 Desember 2022 mulai tahajud berjamaah sampai sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan munajat akbar, istighatsah kubra, dan dilanjutkan dengan agenda Indonesia bersolawat, langsung disambung dengan tausiah agama tutup. Mungkin jam 8 setengah 9 sudah selesai saudara. Kita akan sama-sama kumpul dalam rangka munajat akbar Indonesia bersolawat untuk keselamatan NKRI. Reuni Akbar 21. Siap hadir? Orang kompak siap hadir? Siap pancing rahmat Allah? Siap tunjukkan persatuan? Siap berdoa untuk NKRI? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Hati-hati yang nanggok, yang resmi, hati-hati kalau ada yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan atau ngembat di tanggokan, kita doain mudah-mudahan bisul 7 turunan saudara. Amin ya rabbal. Duit buat orang susah lu membat juga. Lewat, hati-hati jangan sampai ada yang ilegal yang nggak jelas saudara. Setuju? Insya Allah dari tanggokan musola An-Nabawi langsung akan kami salurkan ke posko Front Persaudaraan Islam yang ada di Cianjur untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang berhak. Mudah-mudahan berkat ini kampung kita Allah jaga dari bala, insya Allah. Allah jaga dari musibah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarin suaranya kita salawat. Salatullah. Salatullah
هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك وأحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء واغفر لنا ولهم حاجات. Semua angkat tangan minta kepada Allah, angkat tangan tundukkan kepala minta masing-masing hajatnya sama Allah, insyaallah berkat Nabi Muhammad Allah kabulkan. واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى الوالد عبد الرحمن والعطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jangan ada yang bergerak sampai betul-betul ditutup doa oleh sesepuh-sesepuh kita. Setuju? Karena keberkahan acara ada pada doa penutupan akhirnya. Husnul khatimah. Insya Allah. Saya minta maaf habis doa, saya minta maaf langsung permisi karena jam 9 saya sudah ada agenda lagi. Doain panjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.